Maka Nabi Adam mengatakan, "Hei Musa, andai kata aku tidak makan buah khaldi, misalnya kau tidak akan mendapatkan gelar kalimullah dan kau tidak akan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah pada saat ini." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahillazi jama'a alaina fi hadal masjidil mubarak bi qudratihi wa inayatihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang mana mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa ditakdirkan menjadi hamba-hambanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba-hambanya yang akan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian kitab Safinatun Najah, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Sumair Al-Hadrami. Beliau seorang ulama dari Hadramaut, tapi wafat di Batavia dan bermukim di Batavia di Jakarta, dan wafat di Jakarta. Kalau sekarang Jakarta, kalau dulu Batavia. Itu masih polemik tentang pemakaman beliau, di mana makam beliau itu ada dua. Salah satunya di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Jakarta mana itu? Tanah Kusir? Tanah Kusir, pemakaman Tanah Kusir. Tanah Kusir. Iya betul. Jakarta Selatan ya. Tanah Kusir itu. Ada yang mengatakan di situ. Dan yang paling sahih dari yang sahih itu katanya di Tanah Kusir, katanya. Seorang ulama besar yang kitabnya, karangannya itu dipakai oleh ulama sedunia. Orang ulama dari Hadramaut datang ke Batavia, mukim di Batavia, dan matan-matan beliau itu disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau adalah ulama ahli dari tanah Rak Batavia, dari Banten, yang bermukim di Mekah. Jadi silang yang membikin matannya orang Hadramaut mukim di Jakarta, yang mensyarahinya orang Banten yang bermukim di Mekah dan sampai wafat di Mekah, Syekh Nawawi. Dan dari dua ulama ini pendapat-pendapatnya, karangan-karangannya begitu masyhur dan terkenal ke seluruh dunia,
dan dipakai oleh umat Islam sedunia. Insyaallah ya. Ini kita patut bangga. Ulama-ulama kita tuh memang kalau bahasa istilah kita nyama sudah go internasional sebenarnya dari dulu. Bahkan banyak sekali ulama-ulama kita itu yang menjadi imam di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Madinah. Itu banyak sekali ulama-ulama kita dari dulu, bukan hanya sekarang, tapi dari dulu yang memang sudah menjadi imam besar di sana. Salah satunya adalah Syekh Nawawi. Bukankah kita mendengar kalau Syekh Hasyim Asy'ari pun pernah menjadi ulama besar di sana, gitu. Bahkan sampai mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Itu Syekh Hasyim Asy'ari itu mendapatkan Hadratus Syekh itu dari Mekah, sehingga gurunya tatkala Syekh Hasyim Asy'ari datang pulang mudik gitu setelah dari Mekah belajar sampai mendapatkan gelar Hadratus Syekh, Syekh Khalil Bangkalan yang menjadi gurunya, guru besar beliau yang mendidik beliau sampai memuji beliau, dan beliau ngaji gitu. Ngaji, muridnya menjadi besar oleh karena gurunya, tapi ketika muridnya datang, gurunya datang mendatangi rumahnya dan ingin mengaji. Saking tawadhu'nya gitu. Syekh Khalil Bangkalan begitu datang, kenapa engkau mendatangi seorang muridmu? Jadi begitu Syekh Hasyim Asy'ari datang ke Tebu Ireng, kalau sekarang Tebu Ireng sedang mengajar, gurunya di bawah itu sedang duduk dan mendengarkan tausiah dan yang menjadi gurunya, yang menjadi muridnya. Begitu ditanya, karena aku ingin berguru kepada Hadratus Syekh, karena gelar Hadratus Syekh itu mendapatkan gelar dari Mekah. Ini ulama-ulama kita tuh ulama-ulama yang Masya Allah terkenal bukan hanya di kita, dan kita menjadi patut kebanggaan. Dan Alhamdulillah di setiap malam Jumat ini kita mengkaji sedikit demi sedikit daripada fatwa-fatwa beliau, daripada ijma' dan qiyas beliau, yang mana mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang maslahat untuk kita bisa amalkan di dalam keseharian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan selepas kita kemarin membahas tentang perintahan kita atau kewajiban kita, atau bukan kewajiban tapi ada beberapa hukum terhadap hukum-hukum jenazah. Kita masuk ke dalam pasal berikutnya, atau pasal di luar, sudah pindah judul, maksudnya pindah judul dari pembahasan mayit, sekarang sudah pindah judul. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful ula wa makruhatun wa wajibatun. Al-isti'anatu, adapun meminta tolong, ini minta tolong ini, arba'u khisalin, ada 4 kategori. Mubahatun, yang pertama minta tolong yang hukumnya mubah. Mubah itu boleh, boleh minta tolong, boleh tidak. Yang kedua wa khilaful ula, yang kedua khilaful ula, ini salah satu hukum sub daripada makruh. Jadi makruh itu nanti ada subnya lagi, namanya khilaful ula. Khilaful ula itu kan begini, definisi makruh itu adalah, definisi makruh dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan lebih baik. Nah, ditinggalkan lebih baik, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan lebih baik. Jadi dikerjakan dan ditinggalkan lebih baiknya yang mana? Ditinggalkan. Tapi ketika dikerjakan itu ada tidak apa-apa. Nah ini khilaful ula, derajatnya lebih rendah daripada itu. Jadi tadi ada sifat dosa enggak daripada makruh? Makruh itu ada sesuatu perbuatan dosa tidak?
Ada perbuatan dosa enggak? Dari makruh? Tidak, tidak ada. Cuman ketika dikerjakan, jadi ini mah perbandingannya bukan salah benar, tapi perbandingannya baik dan lebih baik. Perbandingannya makruh itu baik dan lebih baik. Nah, ketika kita kan ada begini, ada orang pintar. Orang pintar itu bukan orang yang bisa membedakan baik benar. Baik benar, benar salah. Orang pintar itu bukan orang yang bisa membedakan benar dan salah. Tapi orang pintar itu yang bisa membedakan mana yang baik dan yang lebih baik. Nah, yang lebih baik, ada yang baik, ada yang lebih baik. Nah, khilaful ula ini kan tadi kedudukannya bagi kita tidak ada dosa, bukan satu kesalahan bagi kita, tapi berbeda dengan para rasul, berbeda dengan para nabi. Bagi para rasul, ketika ada dua pilihan, ini baik, ini lebih baik, terus malah memilih yang baik, maka bagi para nabi, bagi para rasul, ini adalah salah satu kesalahan. Bagi para rasul, ini bukan bagi kita, tapi bagi para rasul, ketika ada pilihan baik dan lebih baik, tapi ini rasul atau nabi malah memilih yang baik. Padahal beliau tahu ada yang lebih baik, maka bagi para rasul ini adalah sebuah kesalahan. Contoh seperti Nabi Adam alaihissalam memakan buah khaldi, itu bukan haram hukumnya, tapi makruh. Dia memakan buah khaldi. Ini para ulama semuanya sepakat, andai kata kita mengenalnya, entah namanya apa sih itu buah khaldi. Kalau di kita kan buah teh ada semangka, ada buah, kan khuld itu artinya keabadian. Jadi buah keabadian. Kalau bahasa kitanya buah khaldi itu artinya adalah buah keabadian. Sedangkan kalau kita lihat hikayat daripada khuldi itu, keabadiannya adalah dampak yang disodorkan oleh iblis, oleh setan. Ini kalau makan ini Anda akan lebih abadi gitu. Padahal namanya apa sih buah khuldi? Nah, ini makan buah khaldi bagi Nabi Adam, bagi para nabi, bagi para rasul, karena memakan buah khaldi baik, tapi yang lebih baik adalah untuk tidak meninggalkannya, untuk meninggalkan makan daripada buah khaldi tersebut. Tapi Nabi Adam memilih yang baik, maka bagi para nabi, bagi para rasul, ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga Al-Imamul Ahmad dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ahmad ini adalah adiknya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya adik namanya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini duluan menjadi seorang ulama ketimbang Imam Ghazali. Adiknya itu duluan lebih dulu menjadi seorang wali, lebih dulu menjadi seorang ulama ketimbang Imam Ghazali. Imam Ahmad ini berkata, andai kata saya yang menjadi Nabi Adam, maka saya tidak akan memakan buah khaldi tersebut, hanya buahnya saja, tapi beserta pohon dan akar-akarnya. Insyaallah, ini menurut Imam Ahmad. Andai kata saya, kenapa? Karena bagi kita ini kenikmatan yang sangat besar Nabi Adam memakan buah khaldi. Dengan Nabi Adam memakan buah khaldi, ini kenikmatan besar bagi kita. Apa salah satunya? Ya, kita ada pada saat ini karena Nabi Adam makan buah khaldi. Coba kalau Nabi Adam tidak makan buah khaldi. Ada tuh orang yang berkata, oh andai kata Nabi Adam tidak makan buah khaldi, berarti kita ini sekarang bukan di dunia tapi emang di surga beranak pinak. Kalau Nabi Adam tidak makan buah khaldi, dipastikan kita pun tidak akan ada, karena di surga tidak akan beranak Nabi Adam. Nah, kita ada pada saat ini, kita jadi tahu nikmat iman, kita jadi tahu nikmat Islam, kita jadi tahu bagaimana kita bahkan kenikmatan yang sangat besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Nah, daripada nikmat yang besar, kita tahu nikmat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, ini adalah nikmat besar. Kita mempunyai akal sehat, ini adalah nikmat besar. Tapi
Di balik itu ada nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Adalah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Karena kita jadi tahu iman, Islam, ihsan. Kita jadi tahu dan kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, ihsan. Itu karena adanya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlahir karena Nabi Adam makan buah kholdi. Coba kalau Nabi Adam tidak makan buah kholdi. Maka ketika Isra Mi'raj, ini kita keluar dulu, ketika Isra Mi'raj itu kan Rasul tuh dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat berserta siapa? Bersama siapa? Para nabi, 124.000 nabi menjadi makmum di belakangnya. 124.000 nabi semuanya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu semua berkumpul di Masjidil Aqsa dan menjadi makmum ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Selepas Rasul berangkat menunaikan Mi'raj, yakni ke langit, itu ada Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Kita mengenal Nabi Musa itu orangnya tegas, sehingga salah satu mukjizatnya Nabi Musa itu kalau orang disentak ku Nabi Musa maut hari takene. Itu bukanlah kita mengenal tuh ada orang yang lagi bertengkar pas saya ku Nabi Isa dipisah dua nana nggak ada marawat. Nabi disentak gitu. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Musa. Sehingga kenapa dulu sampai ratusan ribu yang mengikut Nabi Musa menghindari Fir'aun ketika dikejar oleh Fir'aun, ratusan ribu tuh yang ikut sama menyeberang laut merah itu semua tidak semuanya beriman kepada Nabi Musa, mempercayai Nabi Musa, timbulnya dari hati. Itu tidak setiap yang ikut yang ratusan ribu itu yang ikut dengan Nabi Musa yang pergi dari Mesir pada saat itu menghindar daripada Fir'aun, tidak semuanya iman kepada Nabi Musa itu dorongan dari hati, tapi banyak juga yang mengikuti Nabi Isa dikarenakan takut kan Nabi Musa takut kan Nabi Musa sih disentak. Sehingga pas Nabi Musa berangkat ke atas gunung Tursina 40 hari 40 malam tuh yang di bawah yang ditinggalkan bahasa Sundana masih gak kuda lepas di gedogan. Begitu orang yang ditakutinya tidak ada, maka mereka kembali lagi. Bukankah mereka menyembah patung sapi di bawah pimpinan Musa Samiri? Oh atuh hayang kitu ngan sieun ku Nabi Musa. Begitu Nabi Musa tidak ada, bebas gitu. Sampai 10.000 tuh pada saat itu yang mengikuti Musa Samiri, sampai dipenggal semuanya, dikisos. Nah, kembali lagi kepada tadi, begitu Nabi Musa alaihissalam, di situ ada Nabi Musa dan juga Nabi Adam. Nah, kesempatan ini Nabi Musa itu tegas orangnya. Bahkan Nabi Musa ini menjadi wakil daripada nabi-nabi Bani Israel ketika ada unek-unek kepada antara sesama rasul, sesama para nabi. Salah satunya nih unek-unek Nabi Musa kepada Nabi Adam. Salah satunya unek-uneknya apa? Tuh Nabi Adam kenapa makan buah kholdi gitu. Sampai beliau mengatakan di dalam satu hikayat ketika di situ ada obrolan bahwa Nabi Musa mengatakan ke Nabi Adam, ya bahasa kita ima bahasa kitanya gitu. Ah gara-gara ente ya gitu. Gara-gara ente makan buah kholdi kita jadi riweuh gitu, kita jadi ripuh, kita menjadi hidup di dunia. Maka ketika Nabi Adam mendengar Nabi Musa berkata seperti itu, maka Nabi Adam langsung berkata dengan meninggikan suaranya. Jadi maksudnya agak kenceng. Nabi Adam agak kencang. Hei Musa, andai kata aku tidak memakan buah kholdi, maka anda tidak akan mempunyai derajat kalimullah. Kan Nabi Musa mempunyai derajat kalimullah, bisa mendengar langsung kalamnya Allah di atas gunung Tursina. Bagaimana itu bisa terjadi andai kata Nabi Adamnya tidak makan buah kholdi?
Maka Nabi Adam mengatakan, hei Musa, andai kata aku tidak makan buah khaldi, niscaya kau tidak akan mendapatkan gelar kalimullah dan kau tidak akan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah pada saat ini. Masya Allah. Nah ini karena ini semua, maka memakan buah khaldi bagi kita sebenarnya itu bukan sesuatu yang haram, tapi makruh. Makruhnya pun, nah ini khilaful ulah. Derajatnya ini, makan jengkol hukumnya apa? Makruh. Nah, buah khaldi mah makruhnya teh goreng teh daripada bukan buah jengkol. Makan jengkol itu makruh karena lebih baik ditinggalkan. Berarti di situ ada unsur kejelekan ketika kita memakannya. Memakan jengkol hukumnya makruh. Sekali lagi, memakan jengkol hukumnya makruh. Ketika kita gunakan, ketika kita lakukan, maka di situ secara dalamannya itu ada unsur kejelekan, keburukan. Nah, buah khaldi derajatnya lebih rendah keburukannya daripada memakan buah jengkol. Paham? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Memakan buah khaldi itu keburukannya, derajat keburukannya lebih rendah daripada keburukan yang ada ketika kita memakan jengkol. Nah, lamun orang geus makan jengkol, aya tobat. Justru ketika makan buah jengkol bukannya tobat kita mah, malah nambah dan bisa jadi kita menschedulkan ulang untuk kita melakukan lagi di waktu yang akan datang. Ya engke mah ngaliwat deui ya gitu minggu hareup. Jengkol ngora. Nah itu keburukan makan buah khaldi bagi kita nih, bagi kita itu keburukannya lebih rendah daripada memakan buah jengkol. Buah naon? Buah apa sayur? Secara biologi? Ya ini Pak Prof nih. Buah jengkol ya, atau sayur jengkol. Ya lah pokoknya nama jengkol begitu. Ya, keburukannya lebih rendah daripada jengkol. Tapi Masya Allah, ini Nabi Adam memakan buah khaldi taubatnya 200 tahun. Nah kalau kita makan jengkol boro-boro pengen tobat, boro-boro ya, maka kembali lagi ini dan derajatnya khilaful ula. Jadi saya ini menerangkan khilaful ula itu derajatnya lebih rendah daripada makruh. Nah, kalau makan jengkol itu kedudukannya makruh, tapi kedudukan khilaful ula kedudukannya lebih rendah daripada makruh tadi. Ini para nabi, para rasul tuh, karena bagi nabi, bagi rasul, ketika di situ ada baik dan lebih baik, terus malah memilih yang baik tapi tidak memilih yang lebih baik, maka itu sebagai unsur kesalahan. Kenapa? Itu Nabi Adam belum ada contohnya. Nabi Adam kan makanya itu belum ada belum ada umatnya. Nah kalau nabi-nabi yang lain ya ada umatnya lah. Kalau Nabi Adam kan belum ada umat. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nih, kita mengenal di dalam aqaidul iman, ketauhidan kita, dalam ketauhidan kita itu ada yang disebut dengan sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi para nabi. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Kalau sifat wajib bagi para nabi sama. Kan gini, setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul pasti nabi, karena sebelum menjadi rasul dia harus jadi nabi dulu. Nah, tadi nabi ada 124.000 orang. Nabi itu 124.000 orang. Dari 124.000 orang ini yang menjadi rasulnya ada berapa?
Hanya 275 meren. Dari 124.000 nabi ini yang menjadi rasulnya 313. Ini dari 124.000 yang menjadi rasul, itu jumlahnya 313 yang menjadi rasul. Nah, bagaimana yang menjadi yang kita nabi dan rasul ada? Nah, yang 25 ini dari 313, kita tidak ada kewajiban untuk mengetahui siapa saja, tapi minimal kita wajib tahu 25 nabi namanya. Yang 25 ini kita wajib tahu secara nama. Kalau yang 124.000 hanya wajib tahu nominalnya, yang 313 hanya wajib tahu jumlahnya. Tapi dari 313 ini ada 25 orang rasul yang wajib kita tahu namanya. Tahu namanya? Hafalnya insya Allah ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, dari Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus. Ini kalau kita ngomong Yunus, Zakaria, Yahya, Musa, Isa. Ini mah kudu diulangi lagi ini mah ya. Adek, maaf Pak, mohon maaf Pak, jangan kalah sama putra-putri kita Pak yang di luar Pak, awas. Lut, tadi kelewat tuh. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, wa khatamil anbiya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada yang tadi. Tadi tenaunya tadi ya. Dari 124.000 nabi ini mempunyai sifat. Dari 124 dulu. Dari 124.000 dulu nih orang mempunyai sifatnya, yakni nabi sidik, amanah, patona. Sidik, amanah, patona. 3 kalau nabi. Nah, dari yang 124.000 ini ada yang punya nilai tambahan dari sifatnya, yakni tabligh, 4. Nah, yang mempunyai sifat tambahan tabligh ini derajatnya naik menjadi rasul. Dari yang nabi mau yang rasul nih ada sidik, amanah, patonah. Ini patonah itu apa? Cerdas. Dan sifatnya, datangnya kepada para nabi sifat patonah ini wajib. Beda dengan ke kita. Kita ada kewajiban nggak mempunyai sifat patonah? Oh tidak. Dan dipastikan kita mah punten. Apa itu definisi bodoh? Kan patonah itu pintar, lawannya bodoh. Nah, definisi bodoh? Nah, itu lawan kata eta mah. Yang bodoh itu tidak pintar. Definisi ini yang ditanya. Tidak tahu kebenaran. Pokoknya mah tidak mengetahui perkara namanya bodoh. Olehlah kita, Pak Irfan nih urusan IT dibahas, titahnya korsi mah ngahuleng. Betul kan? Ya kita pintar mungkin hanya dalam satu bidang, tapi di bidang yang lain mungkin kita tidak tahu. Bahkan mohon maaf, Imam Ghazali ketika di zaman Imam Ghazali itu ada yang namanya seorang ulama besar yang sesat dan menyesatkan, tapi seluruh ulama tidak mampu untuk menghujat atau membuktikan terhadap kesesatannya. Siapa namanya? Syekh Jamahsyari namanya. Syekh Jamahsyari ini ulama hebat, ulama pintar, sesat dan menyesatkan, tapi setiap ulama tidak mampu membuktikan kesesatannya.
tidak mampu, karena mempunyai kecerdasan yang tinggi sampai dia mengatakan aku adalah orang yang paling pintar. Maka ketika Syekh Jamasyari berkata seperti itu, kalau ente memang pintar, kata Imam Ghazali, maka anda akan mengetahui segala perkara. Betul, saya mengetahui seluruh perkara. Nah, Imam Ghazali cuman gini, tuh jumlah kumis ente berapa, jumlah bulu nu aya dina kumisnya berapa. Syekh Jamasyari itu bisa nggak jawab. Oh, berarti bodoh, bukan pintar. Kalau pintar pasti tahu, katanya. Jadi ya, pintar itu bagi kita mungkin hanya dalam satu bidang, di bidang yang lain. Sehingga punten Pak, Imam Ghazali itu salah satu ulama yang tahu jumlah rambut kepalanya, yang tahu jumlah itu bulu jenggotnya beserta bulu-bulu yang ada di badannya, jumlahnya tahu. Ayah kita hidung gitu ngitungan. Ini Imam Ghazali, di kepintaran, salah satu kepintaran Imam Ghazali. Nah, tadi ada sifat patonah. Patonah itu tadi patonah pintar. Pintar itu yakni orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik. Jadi orang pintar itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang lebih baik, bukan yang bisa membedakan baik dan salah, salah dan benar. Karena yang bisa membedakan salah dan benar itu bukan orang pintar, tapi orang akil, berakal. Kalau orang berakal, dia mampu membedakan yang benar dan yang salah. Tapi ada orang pintar, selain ada orang berakal, ada juga orang yang pintar. Nah, orang yang pintar adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan lebih baik. Nah, ini di seorang nabi itu tersifati sifat patonah. Hukuman sifat patonah itu ada di setiap nabi, itu hukumannya wajib. Tapi Nabi Adam malah memilih yang ada baik, ada yang lebih baik, tapi malah memilih baik. Maka ini menjadi unsur kesalahan bagi para nabi. Sehingga kita mengenal tuh di dalam Al-Quran ada istilah taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun siang malam, entah berapa sehari semalamnya, entah berapa kali 1 jamnya Nabi Adam mengucapkan itu selama 200 tahun siang malam. Ada sebagian yang mengatakan kalau taubatnya Nabi Adam itu 300 tahun. Betul, taubatnya Nabi Adam 300 tahun, 200 tahun siang malam beliau gunakan untuk menangis memohon ampunan karena kesalahannya memilih yang baik padahal di situ ada yang lebih baik. Kesalahannya cuma ini. Kesalahannya memilih yang baik padahal di situ ada yang lebih baik. Nah, kalau kita memilih salah padahal di situ ada yang benar, datang yang tobat. Ada keinginan kita untuk bertobat kepada Allah. Masya Allah, ini kerasnya hati kita. Nabi Adam memilih yang baik tapi tobatnya kepada Allah. 200 tahun beliau menangis terus sampai di pelipis matanya itu nggak geleng hidung gitu tah. Tapak air mata yang bahkan di dalam kitab Iqna itu disebutkan kalau tetesan air mata Nabi Adam itu karena Nabi Adam itu menangis dalam satu tempat terus-terusan menetes ke satu pohon sehingga pohon itu menjadi bermanfaat dan maslahat untuk kehidupan manusia di akhir. Salah satunya adalah pohon yang tertetesi dengan air mata Nabi Adam itu kayu putih katanya. Pohon kayu putih. Kenapa jadi manfaat untuk kita? Karena di situ ada air matanya Nabi Adam. Pohon kayu putih katanya. Masya Allah, caplang kata. Jadi batur bisa nyen pabrik gitu. Dan itu bukan caplang wae, dulu mah ya PPO eta PPO mah aki-aki baheula gitu, PPO itu PPO. Sekarang mah aya keneh PPO? Ada ya PPO. Ya lang kita karena kitanya baunya itu udah bau abah-abah itu mah abah-abah. Nah, jadi ada yang karena Nabi itu tersifati dengan sifat patonah, patonah itu pintar dan hukuman sifat patonah itu wajib. Nah, maka
Ini menjadi unsur kesalahan. Mohon maaf. Makan buah kholdi bukan satu kesalahan. Andai kata kalau makan buah kholdi itu hukumannya haram, nih hukumannya haram. Andai kata maka Nabi Adam keluar dari kerasulan atau dari kenabian. Kenapa? Karena Nabi, karena Rasul itu wajib selain tersifati sifat patona, Nabi dan Rasul pun wajib tersifati dengan sifat amanah. Nah, amanah itu apa? Menjaga kepercayaan siapa? Nih kalau definisi amanah, kalau diamanahin beliau suka menyampaikan, dah orangnya bisa gitu mah. Kita juga bisa. Kalau dititipi satu perkara, diamanahi satu perkara, beliau selalu menyampaikan amanah tersebut. Ya, kita pun selaku umatnya bisa seperti itu. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa yang disebut dengan amanah secara hakikat? Intinya seorang nabi, seorang rasul tidak boleh berbuat dosa. Bukankah mata kita ini amanah? Bukankah telinga kita ini amanah? Bukankah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua kita amanah dari Allah untuk diamanahi kepada kita, untuk kita gunakan sebagai taat kepada Allah. Tapi kita gunakan untuk taat kepada Allah atau sebaliknya, atau 50-50. Ini mata kita gunakan setengah buat akhirat, setengah buat dunia maksiat ya. Nah, kalau kita berbuat maksiat dengan mata kita, apakah kita amanah? Tidak. Kalau kita berbuat maksiat dengan telinga, apakah kita amanah? Tidak. Inilah salah satu daripada bentuk definisi amanat yang ada di setiap nabi, di setiap rasul. Nabi itu intinya tidak pernah berbuat dosa. Andai kata seorang nabi atau seorang rasul berbuat dosa, maka dia dicabut dari kenabiannya, karena tidak tersifati dengan sifat amanah, cedera sifat amanahnya, cacat sifat amanah. Sedangkan Nabi itu harus ada 3: sidik, amanah, patona. Naik derajatnya, tapi tidak ada kewajiban untuk menyebarkan kalau Nabi. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul itu ada kewajiban untuk menyebarkan setiap risalah yang Allah berikan kepada setiap Rasul. Ya, ini ada kewajiban untuk tabligh. Nah, ini Nabi Adam nih. Jadi punten, ada orang tuh kita, ikhwan kita, muslim kita, ikhwan kita mungkin ada yang kelewatan ngomongnya tuh gara-gara Nabi Adam makan buah kholdi jadi we sangsara urang. Mohon maaf, bagi kita Nabi Adam memakan buah kholdi adalah salah satu kenikmatan bagi kita. Tapi bagi para rasul, karena ini memilih baik, padahal di situ ada yang lebih baik. Ini tidak termasuk kategori orang yang pintar. Orang pintar itu seperti itu, masya Allah, masya Allah. Nah, kalau kita ya begitu teh. Nah, ini sekali lagi makan buah kholdi maknanya khilaful ula. Khilaful ula. Duh, banyak waktunya karena ngebahas khilaful ula ya teh. Padahal di sini ada wa makruhatun, dan memohon pertolongan makruh, wa wajibatun, dan meminta pertolongan hukumnya wajib. Jadi ada mubah, khilaful ula, makruh, dan wajib. Minta pertolongan, ta'awanu, surat apa itu ya? Al-Maidah kalau nggak salah ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Ta'awanu di sini ada dari ayat itu menjadi meminta pertolongan itu ada beberapa kategori hukumnya. Ada wa fal mubahatu hiya taqribul mali. Fal mubahatu adapun memohon pertolongan yang sifatnya boleh, salah satunya ini contohnya, yakni wa hiya taqribul ma'i, meminta didekatkan air. Jadi punten orangnya sok itu kan yang lagi makan tuh cing yang cai itu punten itu cai kapali dieukeun atau nyeunkeun cai, kita memohon takribul ma'i itu mubah, boleh gitu. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak. Kita memohon pertolongan sesuatu, bahkan di sini wasaniha maaf
Mana tadi? Taqrir ihdaruhu fala ba'sa biha wala yuqalu inna khilaful ula li subutiha anhu alaihi salam fi mawatinil katsirah. Jadi meminta pertolongan silahkan saja, minta pertolongan yang sifatnya mubah itu boleh ya, boleh saja. Salah satu contohnya kita meminta untuk mendekatkan air minum, itu air minum cing punten kadiekeun air minum boleh, atau memohon naon deui memasang bendera, aduh tolongan, boleh tidak minta tolongan untuk orang memasang bendera ya, boleh tidak? Lihat dulu kemampuan kita. Lamun memang kita kusorangan teka handle dan memang butuh pertolongan orang lain, boleh, itu baru mubah hukumnya. Mubah. Kalau Korea beda deui. Kita nanti di situ ada khilaful ula. Nah, salah satu khilaful ula ini meminta pertolongan sesuatu yang sebenarnya kita pun mampu. Nah, ini khilaful ula. Kita tuh mampu, kita tuh bisa. Tapi Korea terus kita minta tolong. Oh, komo lain nu dipentan tolongan anak gesit mah. Jadi urang nate lain ngiluman tuan ngadon tunyak-tunyuk gitu. Enggak? Buatin kopi. Nah. Istri mana ya? Minta kopi kepada istri. Boleh sih dah. Boleh. Apalagi tapi niatnya bukan karena unsur kemalasan ya, bukan unsur kemalasan, tapi bagi-bagi pahala. Niatkan gitu tah, awas. Niatkan kumaha? Ko OB mah lain atuh mere tugas eta mah. Naon pagaweanana pan di dinya eta mah pagaweanana. Ya OB mah pan tugasnya di situ kan. Beda deh, ini kan tadi pertanyaannya ke istri. Nah, kalau ke istri sebenarnya kita mampu tidak? Kewajiban siapa bikin kopi? Maka ketika kita menyuruh, berarti sebenarnya kita memberikan. Nah, ini unsurnya apakah malas? Kalau kita niatnya untuk berbagi pahala, masya Allah, silahkan. Kenapa? Karena ketika kita menyuruh kepada istri dan si istri mengerjakan, maka surga bagi sang istri itu, tapi neraka bagi salakina. Ya maksudnya enggak begitu gitu. Bagi ya maksudnya bagi si istri kan nilainya pahala. Dia salah satu kewajiban. Nah, jadi kadieu tuh nerangkeun teh. Meminta bagi si istri itu ketika mengikuti perintahan sang suami kan wajib hukumnya. Taat kepada suami hukumnya wajib. Berarti ketika dia menunaikan satu kewajiban, pahala bagi dirinya. Pahala yang dia raih adalah mendapatkan surga dari Allah. Nah, apa bagi si suaminya? Pan suami nama teu menang pahala. Ngan ukur boga nyuruh hungkul teh dapat pahala bagi suamina. Kewajiban manehanana bikin kopi mah. Bahkan ketika seorang istri memberikan minum kepada suaminya tanpa diminta terlebih dahulu, maka dia masuk ke dalam surga bighairi hisab. Masya Allah gitu. Seorang istri yang memberikan minum kepada suaminya tanpa disuruh gitu. Hidang ya jajan. Masya Allah. Ya, bukan aja menjadi besar gitu. Masuk surga. Enak kayak gitu. Status. Nah, menjadi pertanyaan kayak salakina rek nanaonan wae tah. Pamajikan anu geus rebo ku pahala salakina mah can menang hiji can poe eta. Masya Allah ya. Jadi tidak itu, maka unsurnya ketika kita melakukan meminta tolong, apalagi kembali lagi pada tadi, meminta tolong sesuatu perkara padahal sebenarnya kita pun mampu, tapi karena dasarnya adalah unsur kemalasan, ini tidak boleh. Tidak boleh. Sebenarnya kita pun mampu. Jadi ya tadi minta apa namanya? Salah satu khilaful ula di sini tuh minta maaf. Hiya saubul ma'i ala nahwil mutawaddi. Hiya apa itu? Maksudnya yang contoh ini kan contoh ya, sampel, nggak semuanya dikasih contoh, cuman contoh kasus gitulah.
contoh kasusnya mana? Kalau tadi mubah boleh minta tuh tolong air siniin, sesuatu yang boleh. Ini yang khilaful ula. Khilaful ula itu salah satunya adalah tadi kita mampu tapi kita ya karena unsur kemalasan, yakni hiya sobul ma'i ala nahwil mutawaddi, minta dikocorin air supaya kita mau wudhu. Ketika kita mau wudhu, cing punten pangocorkeun cai, kita mau wudhu, padahal kita pun sebenarnya mah mampu, nggak perlu. Emang wudhu itu harus airnya dari pancuran gitu atau dari keran? Tidak kan, pakai gayung juga nggak perlu kecuali kalau istri memang hidung tuh dipenta, beda itu mah surga lagi bagi si istri. Nah, kalau ini kita yang ininya maksudnya adalah meminta. Allah makruh. Udah seberapa ini teh? Kok 7:15 tanggung. Wal makruhatu hiya liman yaghsulu a'dha'uh. Ay walau kana al-ma'in amradu huwa min bat'un nabati sya'ri wajhihi wal haram min wajhi akhar. Kalau tadi mah minta tolong di khilaful ula, minta di kocorkin, kita mau wudhu tuh cing punten pangocorkeun ya bade wudhu. Nah gitu. Kalau ini makruh, minta tolong tapi hukumnya makruh. Makruh yakni apa? Ini lebih tinggi derajatnya. Minta dipangusapankeun ketika wudhu, cing pangawuduankeun gitu. Masya Allah, kan ini mah derajatnya lebih tinggi, meskipun sebenarnya boleh-boleh saja, tapi minta tolong seperti itu hukumannya makruh. Ini contoh kasusnya seperti itu. Intinya minta di wuduan. Kan tadi mah cuman minta di ngocorkeun wudu, yang wudunya kita, tapi teman kita tuh dengan ukur ngocorkeun. Nah ini mah sekalian tong ngocorkeun unggul cing pangusapankeun oke. Wah. Lah kalau mungkin ke mayit mah. Wal wajibatu hiyalil marid, tapi ada yang keempat wajib, minta tolong hukumannya wajib, yakni bagi orang yang sedang sakit. Beda lagi, indal ajzi, tapi sakitnya pun ketika tidak mampu untuk melakukan itu. Seperti mungkin ada orang sakit sudah tidak mampu untuk bergerak atau tidak mampu, ya, kewajiban kita minta tolongnya itu wajib. Minta tolong untuk wuduan, beda ya dengan kita sedang ingin mendidik. Ketika kita ingin mendidik putra putri kita. Saya pernah ketika itu saya punya guru sakit repot parah sekali, tapi beliau itu masih sebenarnya bisa gitu. Kalau untuk wudhu itu bisa, untuk wudhu, untuk tayamum bisa, untuk itu. Tapi beliau meminta untuk saya ngawuduan dan tayamum. Karena pada saat itu beliau di dalam sakitnya wajib wudhu dan wajib tayamum. Salah satunya seperti apa? Yang wajib wudhu, wajib tayamum. Perban, yang mana perban ini tidak boleh dibuka atau kena impus. Kalau orang sedang diimpus, itu nanti ketika mau sholat wajib wudhu, wajib tayamum, wajib. Jadi ketika mau sholat itu dua ini harus dikerjakan. Ya wudhu, ya tayamum. Ketika ada salah satunya impusan. Nah pada saat itu guru saya minta untuk tolong wudhuin. Saya wudhuin. Nah, ternyata beliau memerintahkan itu bukan karena malas, tapi ada unsur pendidikan. Ingin tahu nih muridnya ilmunya sampai mana kalau disuruh mewudhuin orang. Gitu. Terus ingin tahu kalau orang yang lagi seperti ini posisinya wudhunya seperti apa, tayamumnya seperti apa. Pengen tahu saja. Pakai di wudhuan, di tayamuman, insyaallah. Itu salah satu. Jadi beda ketika seorang orang tua atau guru menyuruh kepada muridnya tapi dengan ada unsur pendidikan ya, beda pendidikan. Supaya tahu nih cara ngusapnya gimana, cara ngebasuhnya seperti apa, cara ininya seperti apa. Itu ada unsur. Jadi 4 tuh minta tolong ini secara kasusnya saja sebagai contohnya ada mubah, khilaful ula, makruh, wajib. Kalau mubah ya minta tadi digeserin air. Contoh kasusnya itu. Atau intinya sesuatu yang boleh-boleh saja, boleh-boleh saja.
Yang khilaful ula, kita itu memohon pertolongan. Kalau mubah mah tadi ya, mubah mah kita tuh sebenarnya memang butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan, bukan dari ketidakmampuan, tapi membutuhkan. Kalau beda yang wajib, kalau wajib mah memang kitanya sudah tidak mampu. Kitanya sudah tidak mampu. Kitanya sudah tidak mampu, tapi kita harus melakukan itu. Maka memohon pertolongannya wajib. Beda yang mubah. Mubah mah memang kita membutuhkan. Karena butuh demi keselamatan, demi keamanan. Ada yang khilaful ulama unsurna malas damat dengan makruh. Ta'awanu wallahu a'lam bissawab. Ada yang pertanyaan dulu? Membuka session pertanyaan. Apa topik biasanya? Apa? Tidak ada? Enggak. Apakah ada dalam kaidah meminta tolong itu yang hukumnya haram, Ustaz? Seperti misalnya mohon maaf ketika seorang anak ini teh kadang suka bingung, Ustaz. Judul nama minta tolong, tapi dari segi cara bicaranya, kemudian gaya bicara seperti menyuruh gitu, Ustaz. Anak kepada orang tuanya, atau misalnya mohon maaf istri kepada suami. Karena pernah suatu saat mendengar seorang mubalik gitu, di antara dosa zaman sekarang itu ketika istri banyak menyuruh suaminya. Nah, apakah ini memang ada seperti itu atau seperti apa? Iya, susah ya sebagai pemajikan mah. Nah, itu baik. Jadi tadi itu apa? Dari gaya? Ya, jadi isi daripada meminta tolong. Bukan, tadi bukan yang itu. Apa yang minta tolong haram? Oh iya. Minta tolong haram. Gitu. Ada yang apakah meminta tolong ada yang haram, itu sudah jelas. Kan di dalam ayatnya pun ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong di dalam kejelekan. Ketika kita memohon pertolongan dalam unsur kejelekan, jelas itu kita memberikan pertolongannya adalah haram. Memberikan pertolongannya haram. Ketika unsurnya keharaman, sesuatu yang memang dilarang. Bagaimana ketika seorang anak meminta bantuan, meminta pertolongan, tapi dengan gaya bicara menyuruh. Gaya bicara menyuruh. Apakah ini menjadi minta tolongnya haram? Sebenarnya meminta tolongnya tidak menjadi haram, tapi bagi si anaknya menjadi ciri asyratu sa'ah. Apa ciri asyratu sa'ah teh? Ciri datangnya hari kiamat. Karena salah satu ciri kiamat itu adalah banyaknya nih anak menjadi raja, orang tua, kan istilah hadisnya begitu. Anaknya jadi raja, orang tuanya jadi babu. Ketika seorang orang tua menjadi pembantu dan anaknya menjadi seorang raja, istilah katanya seperti itu. Tapi pada hakikat maknanya adalah ketika si anak banyak menyuruh kepada si orang tua. Menyuruh, bukan memohon pertolongan. Beda, menyuruh dengan memohon pertolongan itu beda. Beda, nyuruh gitu. Tadi bagaimana nih minta pertolongan tapi nyuruh. Nah, ini maksudnya kemana? Kalau menyuruh, ini bisa dosa si anaknya. Saya nyuruh, padahal si anaknya pan ayeuna mah berpunten ka orang tua teh. Mang nyeusuhkeun, mang ngogorengkeun, bikinin sarapan, teu anak. Karena Masya Allah ya, anak kita, putra-putri kita, ya kalau masih kecil mah wajar. Iya, budak urang nu geus 30 tahun gitu. Masih jalan itu kurang ajar. Apakah itu masuk ke dalam? Kalau saya masukkan sih bukan meminta pertolongan, kecuali kalau si anak memohon pertolongan kepada orang tuanya, itu ya nanti tinggal masuknya kasus kemana. Kalau kasusnya kemana nih anaknya itu, apakah ada unsur kemalasan? Tapi kalau ada minta tolong tapi ada tutur katanya menyuruh, ini mah bukan minta tolong, nyuruh. Di dalam bahasa kita mah, bahasa Sunda kan ada istilah manawi. Kalau bahasa etika adab manawi bahasa Sunda, atau apa bahasa Indonesianya manawi,
bahasa Indonesia panginten. Andai kata gitu tidak keberatan, andai kata itu ada bahasa ini. Punten di akhir zaman ini adab ini sudah semakin hilang. Punten bisa semakin adab kita semakin hilang. Contoh lah, kita sudah mulai menghilangkan menghormat dengan cara membungkuk. Suntangan diulahkeun. Musyrik di mana tuh? Membungkuk saja. Loh, kan di dalam fikih dikatakan kalau kita menyembah seseorang sampai membungkuk sebatasan ruku itu haram. Menyembah, Kang. Lain menghormat. Menyembah. Kalau menyembah jangankan sampai batasan ruku, berdiri pun musyrik. Kalau menyembah. Tapi kalau mencium karena dasarnya dari takzim, silahkan mencium. Andai kata mencium tangan menjadi musyrik, ini bahaya nih bagi kita para suami. Punten bahaya, ini pegawai musyrik unggul ya sadayana. Andai kata kalau mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, terus kedudukannya musyrik, tidak boleh, haram. Bagaimana kita itu nyium pamajikan leuwih ti bungkuk ya. Betul ente nyium pamajikan leuwih ti bungkuk bungkulingan. Nah ini bahaya bagi kita. Ini menjatuhkan hukum kalau mencium satu perkara karena menyembah, iya. Kalau membungkuk kepada sesuatu karena menyembah, iya. Tapi kalau mencium, membungkuk karena takzim, beda lagi. Ini takzim itu apa? Memuliakan, mengagungkan, bukan ilahan. Itu di dalam ayatnya juga ilahan. Ilahan itu apa? Membikin satu perkara menjadi Tuhan. Kalau kita menuhankan, jangankan membungkuk, berdiri pun musyrik. Berdiri karena kita menyembah, musyrik. Jangankan membungkuk, itu pedah di napikih ayat kalau membungkuk itu murtad, musyrik. Di napikih ada seperti itu. Dia tidak tahu kalau membungkuk di situ karena ada unsur penyembahan. Kalau kita kepada guru suntangan itu kan sampai bungkuk. Itu di dalam hatinya apa? Menyembah, memuliakan. Beda. Ayah menyembah, ada memuliakan, beda. Kadang kita boga batu ali oge nepikeun ka diciuman. Gitu. Kita punya satu benda, dah kabogoh ge diciuman, pan eta ka pamajikan eta. Karena apa itu? Karena cinta. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak. Mencium karena unsur kecintaan itu tidak apa-apa. Bahaya nih. Ya karena ayeuna teh mulai ngalewat teh temenang yuk sana, temenang bungkuk kudu aja jika wayang sana gitu. Nah ini awas. Perlu kita pembahasan lagi, perlu kita ketahui lagi nih. Adat di kita kan paling enak nih kalau kita ada anak tuh, kalau ada anak terus dongkap menunggu punten. Bagaimana perasaan kita? Tenang, senang lihat gitu. Nah ini adab-adab seperti ini sudah mulai dihilangkan. Masya Allah ya. Ini perlu kita terus ini dulu punten Pak, saya bercerita kalau dulu lagi zaman saya pesantren, kalau ada guru lewat tuh kayak di paus anak-anak teh. Meskipun lagi lari, kelihatan guru lewat cek diem. Kayak guru tos pergi sudah tidak lihat, wah musik deh gitu. Ayo nama guru ngalewat talapu. Mungkin kita mengalami, kalau jangankan dengan guru ngaji, papasan dengan guru sekolah, bagaimana perasaan kita dulu? Yuk nyuput ya, dulu kita adabnya masih ada, tapi ayeuna guru teh sieun ku murid pecut ham cintrek ham hamburger dan itu malah sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.